Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhir. Amin Allahumma amin. Sampai detik ini setiap saya buat konten selalu ada narasi, sudah jangan banyak bicara, itu layani Gus Hasan Asyarif debat di Sidogiri. Kalau berani jangan hanya ngomong sendiri. Saya ini orangnya baik ya, jadi saya mau melayani. Walaupun saya bingung sebetulnya yang nantang saya siapa. Kalau Gus Hasan Asyarif kayaknya enggak deh. Dia bilang, saya kalau mau nantang Kiai Haji Imaduddin, saya harus minta rekom ke MDRA. Bahasanya begitu kok. Dan Sidogiri siap memfasilitasi. Pesantren Sidogiri ya, bukan Sidogiri nama daerah. Maka beginilah, ya saya mau coba berbaik hati. Itu kan persyaratan untuk saya ya, harus minta rekom dari MDRA. Tapi saya juga mau ada persyaratan untuk Gus Hasan ini, nggak berat-berat kok. Saya hanya minta Gus Hasan itu menampilkan di YouTube-nya itu satu surat resmi dari Sidogiri bahwa siap memfasilitasi perdebatan ini. Jadi jangan klaim saya sudah telepon dengan alumni Sidogiri ini, itu nggak usah begitu ya. Harus jelas ya. Nggak usah mewakili Sidogiri, nggak. Pokoknya harus dapat rekom ya, jelas gitu. Bahwasanya Sidogiri itu siap memfasilitasi. Saya tidak mau nanti saya sudah dapat rekom dari MDRA, Sidogirinya malah nggak jelas. Terus kalaupun mau yang kedua, ini syarat wajib ya. Syarat tambahan yang kedua, Kiai Haji Imaduddin siap untuk berdebat ya. Jadi saya tidak mau nanti ada perubahan lagi. Oh, saya mau berdebat kalau ada perwakilan dari MDRA. Setelah ada misalnya, oh saya nggak mau kalau dengan sesama pribumi, saya maunya dengan Balawi. Ya bukannya apa-apa, karena biasanya Kiai Haji Imaduddin itu selalu ada takhid belakangan gitu. Siap 3 hari 3 malam tiba-tiba datang lagi. Persyaratan berikut ya, menyusul persyaratan. Saya sama dengan bahasa iklan ya, diskon 90%. Ternyata ada tulisannya kecil di bawah, syarat ketentuan berlaku ya. Sering begitu ya. Walaupun bagi saya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ingin ada perdebatan, ingin mendesak saya untuk dapat meminta rekom dari MDRA, ya sebetulnya pertanyaannya Anda ini siapa, kok nuntut-nuntut gitu. Tetapi ya sudahlah ya. Saya layani saja. Tetapi ya itu, setidaknya kalau ini kita mau jual beli barang itu ada tanda jadilah ya. Ya jadi Anda menuntut harga barang harus ada seperti ini seperti itu. Saya ingin tahu ya, deposit Anda berapa, kan begitu ya. Kadang-kadang orang kalau mau transaksi dengan sesuatu itu harus ada DP gitu ya. Jangan nuntut barang harus jelas, ternyata nanti nggak punya apa-apa untuk bayar. Makanya saya ingin tahu juga di mana bukti kesiapan Sidogiri itu untuk menjadi fasilitator. Kesiapan ini bukan konotasinya atau bukan kebalikan dari tidak siap, enggak, tapi ada niatan atau ada bahasanya itu keinginan dari Sidogiri itu untuk memfasilitasi debat itu. Itu tolong dibuktikan. Saya tidak mau dengan klaim saya sudah telepon alumni. Nggak usah begitu. Harus jelas ada pernyataan surat berkop Sidogiri. Pesantren Sidogiri siap memfasilitasi perdebatan dengan Kiai Haji Imaduddin dan siapapun yang menantangnya, dengan syarat yang menantang itu punya rekomendasi mewakili MDRA. Begitu ya Gus Hasan ya. Ya ini mungkin kamu bilang saya muter-muter. Ya memang harus muter-muter karena kita itu bicara singkat itu hanya dengan orang-orang cerdas ya. Jadi al-ijaz itu lidzaki. Kalau untuk orang-orang tidak cerdas memang butuh itnab, butuh perincian, butuh ditafsir ya, butuh diulang-ulang, butuh diyakinkan gitu. Butuh banyak analogi, butuh banyak contoh. Mungkin dibawakan satu analogi ini nggak paham, kasih lagi yang lain nggak paham. Saya tidak mau terjebak dengan bahasa iklan, diskon 50% atau beli 1 dapat 10. Ternyata di bawahnya ada tulisan, tapi jalan jongkok dulu. Atau syarat ketentuan berlaku. Terus dibaca apa syarat ketentuannya, jalan jongkok Mekah misalnya. Ya Pak, jadi gitu ya. Maka jangan lagi ada yang bilang-bilang saya tak ditantang Gus Hasan takut.
Ngapain takut sama orang ya? Saya takutnya cuma sama Said Qori. Karena saya kira berbeda tipikalnya. Kalau sama Said Qori ini kayaknya saya terganggu sekali dengan intonasi suara, terus dengan gaya bicaranya itu yang menekan terus ya, walaupun apa yang dibicarakan. Tapi kalau dengan Said Hasan, dengan juga Gus Jazuli mungkin kayaknya masih enak ya. Jadi ketika kita bicara kitab masih enak ya. Dan Gus Jazuli ketika saya bantah kontennya, dia menanggapinya kan santai saja. Dia bilang apa? Ya ini pemahaman saya. Kalau mungkin berbeda ya silahkan. Artinya kan nggak ngototan ya. Walaupun jujur-jujuran saja, saya belum pernah membantah tesis ini secara utuh. Saya hanya membacakan kepingan-kepingannya, hanya mereaction mereka ketika membuat pernyataan-pernyataan. Dan sekarang saya kira sudah tidak berdebat masalah balawisah, tapi lebih kepada sepaham apa sih kalian itu dengan kitab-kitab yang dibaca, terus sekuat apa sih teori yang kalian buat ini. Itu jalurnya itu ya. Jadi ini menjadi sangat ilmiah. Tidak ada tendensi kita bicara tentang nasab seseorang batal atau nggak batal sebetulnya, tetapi lebih kepada gigi geraham bergerak lalu keluar suara itu kira-kira pondasinya apa? Menurut saya ya kalau menurut saya Pak, itu bukan bahsul masail, itu bukan debat Pak, itu orang gabut ya ngobrol. Bumi ini menurut saya bulat sih, menurut saya nggak kotak ah. Nah kalau kotak gimana caranya? Wah kalau bulat juga gimana caranya? Muter-muter di situ aja, wah nggak seru ya. Oh jadi kitab sezaman, terus kalau nggak ada kitabnya gimana? Terus kalau kitabnya lebih tua gimana? Jangan begitu kalau debat ilmu. Kalau debat ilmu itu setiap kita keluar sesuatu itu ada rujukannya. Mana rujukannya? Begini. Itu pun masih kita uji. Benar nggak yang kamu sampaikan sesuai dengan morot di kitab itu? Bagaimana cara mengujinya? Kamu baca kitabnya itu agak luas, jangan dipotong sekalimat dua kalimat. Karena kalau dipotong sekalimat dua kalimat, apalagi itu diksi panjang, rusak persoalan. Sama dengan sering saya contohkan ya, misalnya ada orang Maman mau beli Fortuner yang baru misalnya ke Mukidi. Mukidi mau jual harganya misalnya 600. Terus Maman nawar 400. Lalu Maman berkata, harga Fortuner itu 400 biasanya gitu ya. Lalu kamu potong. Oh, ternyata harga Fortuner itu 400 biasanya. Ketika ada orang menjual 500, wah ini bahaya ini. Tidak sesuai dengan naskah ini. Di sini harga Fortuner biasanya 400. Padahal itu orang nawar. Jadi ada konteksnya. Kita bicara itu ada konteksnya di bagian apa, sedang bicara apa, begitu ya. Jadi saya pertegas sekali lagi, saya akan coba penuhi syaratnya, tapi dengan minimal ada satu syarat juga yang dipenuhi, yaitu tolong ditunjukkan kepada saya bukti kalau Sidogiri itu siap memfasilitasi perdebatan dengan judul apakah Bahlawi sah atau tidak sah. Ini saya sudah receh sekali sebetulnya, tapi ya saya layani. Biar puas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.